elastisitas permintaan. Nah, apa sih elastisitas permintaan? Ya. Nah, elastisitas permintaan adalah seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan jumlah harga. Jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga itu. Jadi kita menghitungnya seperti itu ya. Misalnya contoh soal ya. Pada saat harga barangnya 5, jumlah barang yang diminta 10 unit. Kemudian harga barangnya turun jadi 400. Jumlah barang yang diminta naik menjadi 14 unit. Tentukan besar elastisitasnya. Oke. Sebentar ya. Nah, untuk menghitung berapa besar jumlah elastisitasnya, kita pakai rumus yang E sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P0 per Q0. Sehingga dijabarkan Q1 dikurang Q0 dibagi P1 kurang P0 dikali P0 per Q0. Nah, harga itu kan P. Ya, ini. Harga itu adalah P. Ini kan mula-mula, maka lambangnya adalah P0. Maka P0-nya adalah 5. Jumlah barang itu kan Q. Ini mula-mula, maka dia adalah Q0. Harga barang, kemudian naik harga barangnya, turun harga barangnya menjadi 4, maka ini adalah P1. Jumlah barang diminta menjadi 14 unit, maka ini adalah Q1. Kalau kita masukkan, maka 14 dikurang 10 dibagi 4 dikurang 5 dikali mula-mulanya, harga mula-mulanya 5, Q mula-mulanya adalah 10. Sehingga akan dihasilkan 14 kurang 10 adalah 4, 4 dikurang 5 adalah negatif 1 dikali 5 per 10. Sehingga akan didapat angka 4 kali 5, 20, min 10. Akan dapat angka min 2. Namun min 2 ini dalam konsep elastisitas permintaan ini, 2 ini menunjukkan kalau ini adalah elastisitas permintaan. Maka kalau elastisitas permintaan, hitung secara matematisnya nanti akan dapat min. Tapi dalam pemaknaannya, negatif ini diabaikan. Jadi kita anggap mutlak, maka hasil elastisitasnya adalah 2. Ya. Menghitungnya sih min 2, jadi min 2 ini menunjukkan dia adalah elastisitas permintaan. Jadi kalau kamu menghitung elastisitas permintaan, ya hasilnya pasti negatif, tapi pemaknaannya E-nya adalah 2. Jawaban elastisitasnya adalah 2, jadi 2-nya dianggap mutlak ya. Itu seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Jika harga barang X dinaikkan sebesar 10%, udah naik 10%, maka ini adalah ini harga naik atau turun perubahan ini namanya ini delta. Diketahui presentase delta P sama dengan 10%. Berakibat turunnya jumlah permintaan sebesar 15%. Turunnya jumlah permintaan kan turun negatif ya. Turunnya jumlah permintaan, jumlah barang kan lambangnya adalah Q. Persentase perubahan turun ya. Turun itu perubahan Q sama dengan 15%. Maka kalau diketahui seperti ini gampang ya, mencari E sama dengan persentase perubahan delta Q dibagi persentase perubahan delta P dikali tidak perlu dikali. Kita langsung mengerjakannya sama dengan delta Q-nya 15% dibagi 10%, maka akan dapat sebesar berapa? 1,5. Negatif sih jawabannya, tapi kan tadi negatif ini dianggap mutlak. Ini kan turun ya, Q-nya turun maka negatif. Kalau naik positif, maka ini diabaikan ya, karena ini menunjukkan ini adalah elastisitas permintaan. Maka hasilnya adalah berapa sih besar elastisitasnya? Adalah 1,5. Oke, sekarang kita masuk mengenai menggambar grafiknya ya. Kalau digambarkan dalam grafik seperti apa sih? Nah, tadi kan kita akan dapat angka elastisitas. Nah, dapat angka elastisitas itu mungkin bisa jadi 0. Jadi letak range angkanya adalah antara 0 sampai dengan tak hingga. Nah, kalau misalnya jawabannya angkanya 0, pas 0, maka disebut dengan inelastis sempurna. Artinya tidak ngaruh gitu. Kemudian tidak ngaruh, jadi berapa mau harga dinaikkan atau diturunkan tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Kemudian ini contohnya misalnya barang kebutuhan pokok sekali, ya mau harganya naik tapi dibelikan sama masyarakat. Nah, itu dikatakan elastisitas sempurna. Kemudian ada yang namanya inelastis. Nah, kalau inelastis berarti dia tidak terlalu berpengaruh, harga dinaikkan atau diturunkan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Kalau jawabannya angkanya 1, maka dia sebanding. Kalau harga dinaikkan 10%, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik sebesar 10% gitu. Nah, kalau elastis, kalau hasilnya lebih dari 1, maka dikatakan elastis. Apa itu elastis? Nah, kalau elastis itu dia sangat mempengaruhi perubahan harga gitu. Jadi kalau misalnya harga barangnya diturunkan sedikit saja, itu sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Kemudian kalau elastis sempurna itu adalah hasilnya tak hingga. Jadi tak hingga itu lambangnya seperti ini anak ya. Nah, tak hingga itu berarti elastis sempurna adalah dia baru naik sedikit aja itu sangat mempengaruhi jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Nah, kalau misalnya elastis
Tuh, digambarkan dalam bentuk kurvanya, dia agak melandai. Nah, ini kan P, ini kan Q. Kalau kita tarik garis lurus, misalnya begini, nih, maaf, ini kurang. Kalau seandainya kita tarik garis lurus, harganya misalnya kita naikkan nih dari misalnya 100 jadi 150. Ya, naiknya harganya seperti ini nih, cuma segini. Tapi kita lihat berapa sih pengaruh perubahan jumlah permintaan. Dia naiknya luas sekali kan. Nah, kalau misalnya angka yang atas, kan rumus asalnya adalah E sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Kalau misalnya angka yang atas ini delta Q-nya lebih besar perubahannya dibandingkan dengan perubahan harga, maka elastis. Pasti jawabannya lebih dari 1 kan. Kalau misalnya angka yang atas, angka perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga, maka ini dikatakan elastis ya, atau sangat mempengaruhi perubahan jumlah barang yang diminta atau harga. Jadi harganya dinaikkan atau diturunkan sedikit, sedangkan efeknya terhadap jumlah barang yang diminta ngaruh banget. Nah, ini adalah gambaran kurva permintaan yang bersifat elastis. Nah, sekarang kalau misalnya yang kedua ini inelastis ya. Nah, ini adalah gambar kurva permintaan yang menggambarkan bersifat inelastis. E sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, misalnya nih P-nya naik dari misalnya 1000 jadi 1500. Ini naiknya segini ya, luas sekali. Nah, tapi bagaimana terhadap perubahan harganya? Ya, lebih besar angka P-nya dibandingkan dengan angka Q-nya nih. Lebih besar ini dibandingkan dengan ini. Dengan kata lain, perubahan delta P-nya, persentase perubahan delta P lebih besar daripada persentase perubahan delta Q. Kalau angka yang bawah ini lebih besar daripada yang atas, misalnya ini 15, dia lebih besar daripada yang atas ada di bawah 15, di bawah daripada 15, misalnya 10, 11 atau 12 atau 14, maka kan jawabannya kan koma-koma ya. 0, bla 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 itu kan di bawah 1. Maka kalau kurang dari 1, jawabannya dia bersifat inelastis. Jadi kalau kurang dari 1, dia bersifat inelastis. Atau tidak, jadi perubahan harga tidak berpengaruh banget, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan jumlah permintaan. Gitu. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, kalau misalnya ini gambar apa sih? Elastisitas sempurna. Nah, ini penggambaran untuk elastisitas sempurna. Nah, tadi kan dikatakan sempurna kalau hasilnya adalah tak hingga. Kalau tak hingga dia elastisitas sempurna. Nah, secara matematika kalau tak hingga itu adalah pada saat perubahan harganya adalah 0 atau harganya tidak mengalami perubahan sama sekali. Ini ada angkanya tapi ininya 0. Maka dikatakan elastisitas sempurna. Artinya kalau misalnya harga barang mau di sini, mau di sana, mau di atas, mau dinaikkan, itu tidak mempengaruhi jumlah permintaan. Jadi permintaan tetap tambah banyak. Nah, maka dia dikatakan elastis sempurna. Sangat ngaruh, luar biasa, sempurna ngaruhnya. Nah, tapi dalam dunia nyata ini tidak ada ya barangnya, tapi ini penggambarannya saja. Gitu. Nah, kalau yang gambar selanjutnya ini adalah penggambaran untuk inelastis sempurna gitu. Jadi kalau misalnya harganya mau naik berapapun, mau naiknya ke atas, mau tambah mahal, mau tambah murah, mau ke atas, mau ke bawah, jumlah barang yang diminta tetap segini-gini aja. Maka ini namanya inelastis sempurna. Jadi inelastis sempurna itu kalau angka yang di atas 0 dibagi angka, jawabannya adalah 0. Misal 0 dibagi 3, jawabannya 0. 0 dibagi 10, jawabannya 0. Gitu. Ingat ya. Nah, ini namanya inelastis sempurna. Artinya berapapun mau naikin harga berapapun, jumlah barang yang diminta ditawarkan tetap segitu-gitu aja ya. Sampai sini paham ya. Untuk selanjutnya ada yang namanya adalah unitari elastis atau elastis uno itu kan artinya kan 1 kan. Nah, kalau E sama dengan 1, dia dikatakan elastis uniter atau persentase perubahan delta Q hasilnya sama dengan persentase perubahan delta P. Ini membentuk sudut 45 derajat. Nah, maksudnya apa? Ini luasnya sama gitu. Jadi ketika harganya dinaikkan 10% misalnya, maka jumlah barang yang diminta juga turun sebesar 10%, sama-sama 10%. Ini disebut dengan unitary elastis.